Dah, oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, Alhamdulillah, terima kasih sahabatku, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi di Zoom yang kita lakukan setiap pekanan antara hari Kamis dan Sabtu. Hari ini saya sih ingin berdiskusi dan ingin berbagi sedikit eh, pengalaman dari sisi closing-closing gitu ya. Saya pengen teman-teman juga merasakan seperti apa sih closing itu, seperti apa sih lead itu gitu ya. Saya nggak tahu apakah teman-teman memang sudah ada yang melakukan itu, tapi diam-diam saja gitu kan. Nah, saya sih berharap kita bisa berbagi di sini. Kalau hanya membuat, membuat apa, membuat ini, itu, dan lainnya, mungkin teman-teman sudah jago lah ya. Ya, Pak Kholi saja tuh udah jago banget di landing page itu sekarang tuh. Tinggal menunggu beliau. Ya, Pak Amin apalagi ya. Nah, sekarang sekali itu juga saya memberitahukan bahwa di BNB itu produknya juga sudah nambah ya. Produknya nambah itu ada rumput sintetis sudah juga ada. Nah, Mau boleh kapan? eh, Wes mantap. Ini rumput tinggal sintetis kita dari punya ya. Nah, itu eh, mau wes saya berharap teman-teman juga memainkan produk-produk dikasihkan. ada sepeda listrik, ada rumput sintetis, ada bank garansi. Nah, kalau bank garansi ini sebenarnya gurih ya. Kalau saya Oh, hitungannya hampir tiap minggu aku enggak. ada lead dan closingan ya. Nah, kenapa Hmm, saya bilang begitu? Ya, jawab simple, cuma duduk di rumah, tahu dia ya. orang nanya-nanya, kasih data dan langsung jalan. Nah, makanya saya berharap nih Oh, teman-teman gitu. di sini nih pengen diskusi dulu saya sebelum saya menyampaikan. Saya akan coba tanya-tanya satu-satu. Hmm. Kita pengen berbagi sama-sama tahulah gitu ya. Apa sih closing yang Baik, di baik. lead yang didapatkan di closing itu gitu kan. Eh, Selanjutnya eh, saya mau tanya Bu Evi dulu deh. Bu Evi gimana Bu? Pernah dapat Betul, lead belum nggak Bu? belum ada Belum, kesepakatan. Belum sama sekali. sama sekali. Belum Hmm. lewat SEO nggak? Belum pernah. Hmm. Saya belum pernah. Baik dari WSP, Dirimu DU, ada waktu kan? dan Belum. offline. DU itu juga belum. Oh, belum. Berarti apa yang salah? Iya, iya, Kok jangan tahu ya? jangan. Karena Nggak, yang mendadak salah gitu. mungkin saya sendiri. Jangan Mengingat, pernah menyalahkan diri sendiri, Bu. Oke, eh saya rasanya kalau gitu nyari kalau nyari gitu ke apa? saya. Nyari apa Tidak, oh, kata kamu kuncinya, bukan bukan keywordnya ini. juga mudah. Kalau Oke. dia selalu ada di Oke. atas gitu ya. Oke. Artinya di page one gitu. Itu kan nggak tahu ya banyak Nanti kenapa. Mungkin jalurnya rezeki aja yang belum. nanti kita bahas, Ibu. Selain memang jalur rezeki, karena gini, ya nanti panjang ceritanya. Kalau kita bilang jalur rezeki, Allah itu sudah menentukan rezeki kita masing-masing. Allah itu sudah menentukan se usaha itu kita sudah usaha nih, pasti hasilnya sama gitu, nggak beda, gitu kan? Pasti ada. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Berarti Ibu dari di DU dari offline sendiri juga nggak pernah dapat ya, Bu? Offline dan nggak pernah jalan kalau offline. Kurang saya Oh, cuman apa masar-masarin yang itu aja. oke, sip, nggak apa-apa. Ya, nggak ada produknya Oke, sendiri. selanjutnya Pak Joko nih, saya pengen tanya nih Pak Joko dari Batam nih. Pak Joko, kita testimoni Pak Joko. Boleh, boleh. Suaranya jauh kali Pak Joko. Iya, kayaknya boleh kali. Bentar, Pak saya Joko bawa. sudah lead, kalau lead sudah sering saya dapat nih, sudah saya bantu juga. Yang apa Pak ketika dapat lead itu yang dirasakan pertama kali ya Pak? Jadi ini sesuatu yang menegangkan buat saya kalau saya pribadi. Dengar, Ini Pak? suaranya benar jauh ya, teman-teman ya, jauh ya. Jauh Oh, nggak kedengeran. oke, lanjut Pak Joko. Jadi pertama kali, bentar Pak, bentar. Siap, siap.
Karena Pak Joko ini sering dapat lead dan saya nggak tahu apa sudah merasakan juga closingnya. Maka kita minta satu-satu tanya, baru kita bahas. Oke, sambil Pak Joko. Oke, gimana Pak Joko? Udah bisa? Oke, sambil Pak Joko nung. Oh, oke. ganti ke HP aja jadi Oh agak gitu. Nah, itu kencang Pak suaranya Pak. Oke, Pak Joko. Bisa. bagus ya. Ah, ah. Kalau saya lead ini suatu hal yang menegangkan awalnya Pak dulunya. Justru kayak saya kalau dapat lead tuh malah deg-degan kalau dulu tuh. Bukan Ya nggak panas dulu dingin lah. ya. 3 bulan yang lalu tuh saya bahkan lead pertama saya itu saya nggak berani buka di telepon, saya nggak berani angkat Wih. karena waktu itu belajar dari suhu Ah, ah. itu kan saya karena kalau saya targetnya target pendek-pendek aja Pak. Ah, Saya punya website, saya bisa posting, muncul di halaman Google tuh udah bangga kalau saya ah, ah. pelan-pelan. Jadi pas begitu sebulan atau setengah bulan gitu, saya dapat lead gitu. Itu LBO untuk jasa panggilan servis motor. Ah. Itu kalau nggak salah waktu itu apa ya? Lebaran hari kalau nggak salah. Lebaran hari belum, sebelum Lebaran. Itu Ah. berapa jam sudah itu baru saya berani tanggapin karena waktu itu juga lead-nya saya nggak memikirkan lead, jadi saya nggak ada persiapan. Akhirnya saya nggak jawab, maksudnya saya lepas gitu aja. Seperti itu Pak, kalau awal-awal Ah. saking Tapi paniknya saya sekarang waktu itu. Tapi kalau sudah banyak cara Pak, ah, saya pasti saya ajak ngobrol lah. Kalau 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 customernya itu WA kan, ah, ah. motornya apa, di mana, rusaknya apa perlu tindakan sekarang. Kalau memang perlu sekarang, kami harus jadwalkan dengan teknisi kami yang ada di lapangan terkait Ah. schedule. Seperti itu biasanya seperti itu. Sudah pernah Ya, closing? sedikit banyak memang ilmu marketing itu kan banyak ngecapnya ya istilah kalau kami di sini. Betul. Nggak, nggak tahu kalau di tempat Bapak, tapi Ya, saya rasa hampir sama lah seperti itu. betul. Ya dalam artian kita ngecap bukan kita membohongi atau kita mau Betul. punya niatan yang nggak bagus itu. Ini kan Betul. dalam rangka kita belajar juga untuk ke sana. Oke. Seperti itu Pak, paling kalau ditambah kenal sama Pak Udin, Pak Amsor, orang pertama kali yang saya agak terpana itu yang melihat Pak Amsor itulah selalu hadir di suhu Zoom ya. kan. Terus saya ditemukan ke Pak Buyung, Pak Rohan, sama Bapak Ibu semuanya. Ditambah lagi di BNB kan memang produknya ada vendornya. Jadi kita semakin mudah. Pertama itu, yang kedua ya kita handle-nya lebih cepat kan karena Pak Buyung juga selalu membantu seperti itu Pak. Kalau dari kami, kalau yang Ya. lead LBO itu memang ini cepat lah Pak. Kayak hari ini alhamdulillah saya tuh dapat lead buang puing itu ada sampai siang ini ya 2 lead yang masuk. Jadi closing. Belum closing. Yang pertama ini di perusahaan Pak, dia mau ajak Oh, kita kerjasama per bulan paymentnya. Makanya saya keren. menggandeng teman-teman yang memang sudah di situ. Mudah-mudahan besok kita survei ke tempat Silaturahim. lokasi sampahnya. Seperti itu Pak, kalau dari Mantap, kami. mantap, mantap. Oke, mungkin teman-teman ya. Terima kasih Pak Joko.
Sama-sama Pak Buya. Nah, itu satu lagi, itu dapatnya dari mana? Iklan berbayar, SEO, atau WSP atau DU? Oh, SEO Pak, yang web kita. Web Digi, Digi sama kaget, pasar kaget, dua-duanya. SIM. Nah, saya tuh kan Sim DU, Bagis. DU tuh ada dua, sudah itu Simba Digi sama Pasar Kaget itu. Oh, Seperti itu Pak. oke, terima kasih Pak Joko. Jadi pancingannya banyak ya, harus siapin pancingan banyak ya. Oke, selanjutnya dari Pak Joko, saya mau tanya Pak Rudi nih, orang lama di tempat suhu. Ayo Pak Rudi, kasih saya kita testimoni. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ini background saya sebenarnya bukannya marketing ataupun online gitu Pak Ya, Tobir. sebentar. Pokoknya ketika Bapak gabung di Suhu ataupun di BNB, Bapak sudah merasa pertama kali merasakan lead itu seperti apa, kemudian apakah sudah pernah closing dan rasanya seperti apa, dan dari mana itu closingannya? Monggo, Pak. Ya, yang pertama kali saya ya emang modalnya nekat asal nyari kesibukan dulu. Ternyata Hmm. kesini-kesininya emang butuh gitu Pak Buyung. Nah, Lanjut oke. posting di WSP ataupun di DU gitu kan. Semuanya saya coba mulai dari CTR juga, tapi lebih lebih powerful dari WSP dan DU yang saya rasain itu. Hmm. Itu banyak lead masuk. Ya tadi tentang buang puing juga ya iseng aja tadi gitu. Punya tetangga buang puing, saya bantuin ya gitu. Saya bantuin Hmm. postingnya nanti kalau ada orderan saya poin gitu. Hmm. Ya alhamdulillah dari situ. Tapi anehnya kok cuma sekitar Pamulang itu sampai sampai jauh sampai ke Depok sampai ke Bogor itu leadnya. Padahal saya nggak pernah pakai kata kunci Bogor ataupun Depok itu. Oh, mantap saya berarti. Ya Oke. akhirnya ya saya yang bisa dihandle sama dia dihandle gitu. Dapat fee-nya 10% dikasih alhamdulillah gitu. Kalau kita nggak perhitungan cuman nanti saya kasih order ya, ternyata ya ada pengertiannya juga itu alhamdulillah Pak Buyung. Oke, Kita siap. ada Nanti masukan. sudah ada hasil dari pelajar dari Suhu dan BNB ya. Kalau kita gabung di BNB, lead yang kemarin closing itu ini ya, jasa optimasi ya. Jasa optimasi ya itu saya mainin juga Pak Buyung. Kayak itu kan produk tanpa modal itu Hmm, gitu. Saya lebih lebih condong ke situ karena apa? Orang banyak mainkan dunia online tapi untuk mengarah mengupgrade dia punya website itu apa alatnya gitu. hmm, Nah, itu oke. udah mulai saya postingin gitu di beberapa website saya. Tapi ya ada yang menanyakan itu, cuman sayangnya ada yang nanya tapi dia maunya eh, buktinya dulu baru dibayar. Ya, saya nggak terima kalau begitu mah. Jangan. Iya, Berarti intinya Pak Bang Rudi sudah sering merasakan lead. Terus kedua, sudah pernah closing, sudah merasakan hasilnya berarti ya dari jualan itu ya. oh, Kalau yang mm, sejak waktu di WSP kan, di BNB kan, Bapak yang udah rasakan jual jasa optimasi. Nggak tahu yang lainnya, iya, kita belum tahu iya, ya. Tapi semangat, jangan lakukan postingan optimasi, ya tinggal menunggu hasil. iya Tinggal betul Pak Boyo. tawakal Ini pada Allah. sesuai, Ya, sesuai dengan nasihat Pak Boyo. Yang penting satu hari harus ada postingan di website gitu. betul. Oke, untuk Bang Rudi Ya, cukup. Bang Mirza betul. mau komen, mau ngasih, udah pernah merasakan lead belum? Oke, kalau Bang Mirza enggak. Bu Erna semenjak gabung eh, pernah merasakan ada lead yang masuk atau belum? Atau pernah belum sama sekali dioptimasi? Belum, Pak. Belum. Saya juga masih bingung sebetulnya ini. Jangan bingung. Oh, enggak, masalahnya itu kan gimana caranya saya mau lihat postingan-postingan saya itu ada di Google. Ya kan lumayan banyak juga tuh posting-posting. Hmm. Tapi kok saya lihat tuh gimana cara nyarinya ya, kok nggak Oke, ketemu nanti gitu. kita bahas ya. Intinya berarti Ibu udah mulai, berarti Ibu berarti baru menyemplung di dunia ini ya. Mm-mm. Oh,
Oke ya, kalau gitu nih kalau Mas Hamzah kan lagi ada tamu, saya nggak mau ganggu. Pak Mohan, saya minta testimoni Pak Mohan nih. Dia lead pertama kali merasakan lead dari mana? OSP kah? Atau dari yang lain? Bang Mohan, atau lagi? I- Izin dulu Pak, ada kegiatan. Oke, kalau gitu. Lanjut nanti terakhir ya kalau udah ya. Pak Sarjo, nah ini suhu kita udah belajar mati-matian sama suhu nih. Saya pengen tahu nih, pernah ngerasain lead nggak sih Pak Sarjo? Pak Sarjo, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi mampir di masjid saudara sebelah ini. Iya, pertama saya minta testimoni Pak Sarjo. Semenjak Pak Sarjo gabung dengan Suhu, kemudian gabung dengan BNB, apakah pernah merasakan ada lead yang masuk setelah melakukan optimasi, postingan optimasi, kemudian ada pernah closing Saudaraku Pak nggak gitu? Buyung. Ya, Pernah lanjut. Pak Buyung, pernah Pak Buyung menyampaikan, pernah Pak Amsar menyampaikan. Nah, Karena saya pengen tahu sampai merapat ke kantor Titian. Ya sekarang udah mau hujan. oke PKP lanjut. aku ikut, Nah, landing page aku ikut. nah. Tapi dasar IQ saya itu rendah, jadi ngikuti malah puyeng coba. Mending ikut di Pak Buyung aja lah. Sudah begitu. Intinya Jadi, sekarang gimana? jadi Lanjut. gini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang belum dapat lead itu, ternyata kita harus istiqomah memposting. Saya 2 minggu ini tidak memposting karena situasi dan kondisi. Ternyata yang saya posting dulu itu leadnya pada masuk Pak Buyung. Alhamdulillah. Nah, terus gimana? Didiamin atau dijawab? Nah, kemarin ada orang minta suruh potong pohon. Di depan dia kan pohon mangga tinggi gitu. Nah, tak kasihlah teman saya yang tukang potong pohon. Dia motong. Dulu ada orang potong rumput. Saya kasih orang potong rumput. Ada orang pengen pasang itu jendela. Ada orang laundry. Jadi poinnya itu ternyata 3 bulan, 6 bulan kemudian leadnya baru masuk Pak Buyung. Ya udah minum vitamin. Tapi komunikasinya lancar ya dengan Minum yang klien banyak ya, dibanding dengan dulu. customer ya. Nah, di antara lead itu ada yang bisa diajak komunikasi, ada yang sulit berkomunikasi, itu udah di mana-mana begitu. Jadi teman-teman saya yang belum dapat lead itu istiqomah aja. Itu di Pinanjuan ya. Apa tuh? Paninjauan. Oh, Di Sampai Paninjauan ngomongnya nggak ada, bener. di BNB Paninjauan Traffic itu juga ada. BNB Traffic ada. Nah itu diaktifkan saja, nanti tahu-tahu Allah datangkan lead. Ya. Berarti saya yang itu Pak Buyung, saya kan produk saya kan yang dibilang Pak Amsor wisata rohani itu ya. Nah ternyata itu juga direspon sama si orang gitu. Nah yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu yang belum dapat lead, istiqomah aja. Ikuti petunjuk dari Pak Buyung dan Pak Amsor dan Pak Putra Canda Buana. Mungkin mah bikin sendiri aja sih kan bisa pakai Canva lu. Tahu-tahu lu datang. Itu Pak Buyung yang saya mau sampaikan. Mohon maaf sudah lama nggak gabung. Karena saya uyeng tadi. Nggak apa-apa. Yang penting pertama Pak Sarjo sudah menyerap ilmunya, menyampaikan bahwa kita harus posting minimal sehari 1 aja atau 2. Iya, benar. Kan saya pernah menyampaikan bahwa lead itu tidak datang hari ini dikerjakan, hari ini dapat. Tidak. Betul. Tapi 3 bulan kemudian. bisa 2 minggu kemudian, bisa besok, bisa ya 3 bulan kemudian. Ikhtiar. Makanya kita hanya bisa berdoa,
kemudian kita usaha ikhtiar, selanjutnya tawakal, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Pak Buyung Itu minta dong. waktu 1 menit. Boleh, 1 menit. silahkan. Waktu itu kan di rumah di kantornya Pak Putra kan aku bubuk sama Pak Nuril. Nah, Pak Nuril, aku udah 4 bulan ini kok nggak ada duit masuk, salahku apa Pak Nuril? Belum Pak Sarjo. Orang nah, yang butuh itu belum klik aja. Nanti nah. kalau orang yang butuh klik masuk Pak Sarjo. Beratnya dia tuh ingin beras, berasnya masih ada yang nggak akan butuh beras. Tapi kalau berasnya nggak ada, dia akan beli beras Pak Sarjo, gitu kan? Oke, oke, oke. Oke Pak Nuril, udah, saya mengerti itu. Nah, mereka yang lihat web kita itu bisa jadi belum butuh. Nah, ketika butuh, dia akan klik web kita. Itu udah 1 menit Pak Buyung, terima kasih. Siap, Saudaraku yang sama-sama. lain, mohon maaf, terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih banyak, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Sarjo. Amin, amin, amin. Sukses selalu dan jangan Amin, pernah amin, terima tidak pernah kasih. posting, langsung posting aja. Kalau seminggu, Iya, jangan sampai 2 minggu enggak. 2 hari sekali, sempatin satu, enggak sampai 10 menit kok, ya kan? iya, Hari iya, ini iya. website ini, hari besok website A, kalau banyak website, ya. Itu Oke, prom yang dari Pak Buyung tuh keren tuh, promnya itu ada kecamatan, ada kelurahan, itu keren itu, alhamdulillah. Itu yang 1000 Insya keyword ya? Allah. Nanti ada satu lagi mau saya ajarkan, tapi saya mau butuh ini dulu. Iya, Testimoni iya, iya, untuk iya. teman-teman Oke, rasakan ya. terima kasih Pak Buyung dan Oke, teman-teman lain. Monggo. selanjutnya Pak Amin. Saya minta tolong bisa Pak Amin bantu kita testimoni sedikit. Pertama, Pak Amin testimoni sudah pernah dapat lead dan apakah sudah sering, kemudian sudah pernah closing kah? Closing melalui mana? WSP kah? Atau DU kah? Atau portal kah? Gitu. Monggo Pak Amin. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, saya tidak pernah dihubungi orang itu lewat web gitu. Jadi apa namanya belum lupa nggak nanya persisnya yang webnya namanya apa gitu ya. Itu pernah juga minta produk. Kebetulan saya ada, jadi saya langsung saya layani dan kebetulan tinggalnya di Jogja gitu. Mantap, mantap. Nah, ya, saya nunggu-nunggu untuk berikutnya. Bismillah Pak. Penting ya tadi semangat. Ya. Gitu ya. Kalau yang saya rasakan introspeksinya mungkin saya kurang banyak postingannya gitu. Mungkin gitu aja, Pak. Oke, siap, siap. Oke. Bu Tati, Terima halo. kasih ya. Oke, Sama-sama Bu Tati. Mau testimoni sedikit Bu Tati? Ya, saya Bu Tati ini. Oke, Bu Handayani dulu. Gimana Bu Handayani? Minta waktu untuk testimoni terkait dengan lead, closing, dan dari mana saja. Biar semangat buat teman-teman Bu Handayani. Monggo. Ya, terima kasih Bu yang ini ya teman-teman ya. Memang memang postingan memang harus banyak dan umur websitenya itu juga kayaknya pengaruh juga ya. Saya itu banyak dapat lead itu dari web yang lama malahan udah umur setahun lebih, hampir 2 tahun malahan. Kalau yang baru-baru malah saya belum dapat lead. Kalau yang lama sih lumayan, memang selalu ada lead. Cuman ya itu kadang susah closingnya. Ya banyak faktor yang terkait vendor lah, terkait memang saya yang nggak mau ini, terus kadang-kadang di follow up lagi orangnya nggak respon dan sebagainya gitu. Ya itu terkait rezeki ya. Tapi ya alhamdulillah ada beberapa yang udah closing. Itu sih Pak Bui. Yang penting memang benar kata Pak Bui ya, tiap hari harus posting, harus di elos-elos lah, itu webnya kayak bayi. Ya, yang rawat bayi. Gitu sih Pak Buyung. Oke, Terakhir yang siap. pilih itu. Tuh, nih kalau Terakhir yang rumput itu. rumput Terakhir gimana? yang rumput.
Kemarin saya bantuin ini, dia nggak respon. Iya, memang nggak respon, nggak apa-apa. Nanti kan ada lagi gitu ya. Iya, Memang sering oke. gitu sih orang nanya-nanya, apalagi kalau yang apa eh, nilainya besar ya, orang sering nanya bandingin. Kadang udah dikasih penawaran, dia besoknya lagi di follow up lagi nggak respon. Tapi seneng nggak Itu sih, Bu, dapat lead, dapat kombinasi, kemudian ada oh closing yang seneng banget, menghasilkan, senang banget ya. seneng banget. Nah, Rasanya tuh ada jerih payah, nggak sia-sia ya di depan jerih laptop payah. gitu ya. Iya, Oke, itu aja sih. Ya, siap, ya, makasih. sama-sama. Ya itu buat biar semangat teman-teman. Oke, Pokoknya rajin siap. aja, istiqomah. Mantap. Oke, makasih Bu Handayani. Ini Pak Sam, Sama-sama. Pak Sam, Pak Sam, boleh kalau memberikan testimoni, sudah lama belum ikutnya atau sudah pernah closing sering? Kalau kalau enggak selanjutnya Pak Kholis. Ayo Pak Kholis. Assalamualaikum Pak Kholis. Oh, sama. Bu Eti deh, Bu Eti nih biasanya nih. Bu Eti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eti. Gimana Lagi di Bu? jalan, Pak. Oh, Bu Eti Bentar. postingan Bu Eti postingan rajin kan? Udah ada lead Ya, yang masuk belum? belum. Kan saya Oh, baru, belum ada setengah tahun. Tapi oh gitu. saya senang sih ngikutin BNB. Oh, gitu ya. Saya sering buka-buka, terus saya Mm-mm. Oke, ini putus-putus tuh. mudah-mudahan ada, Pak. Perlu proses Oke, putus-putus. tuh. Siap-siap Bu Eti, siap. Oke, berarti Bu Eti memang Yang gabungnya belum penting lama ya. Pak Buyung jangan bosan bimbing kita-kita. Oh, enggak Eh, lah. udah, Enggak lah iya. Bu. Siap Baru 3 enggak. bulan. Oke, Yang penting tenang. Bapak kan sabar membimbing Landa. Oh, enggak ada yang lansia di sini, masih muda semua sini Bu. Terima kasih. Eh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, saya mau minta Pak Dewanto nih, pengen testimoni Pak Dewanto. Ya, leadnya di jalan sih Pak. Jadi ini agak Iya, apa? nggak apa-apa Bu. Ya, oke Pak Dewanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Buyung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dewanto. Minta Baru hari ini. minta waktunya saya ya, Pak Dewanto kan udah gabung nih dengan Suhu, dengan BMB. Pernah ngerasain dapat Iya. lead nggak sih? Kemudian pernah closing nggak sih? Dari mana closingnya? Buat semangat teman-teman juga. Eh, iya Pak Buyung. Kebetulan nih saya udah hampir sebulan nih nggak buka laptop, nggak posting-posting, nggak Nah, ikut. oke nggak masalah. Ada waktunya sangat jenuh sekali saya. Jenuh Siap. sekali rasanya nengok nengok laptop tuh. Pak Buyung. Jadi sementara makanya saya nggak ikut apa-apa, saya belum nggak ikut apa-apa, tapi nanti ada saatnya saya ikut lagi kan gitu. Iya. Ya namanya saya sebenarnya yang namanya punya website tuh udah lama, udah ada yang lama yang dulu sebelum ikut dengan TTK kan, saya udah punya website sendiri. Dan alhamdulillah ya ada jalan sedikit-sedikit. Yang TTK tuh ada, saya ikut caranya Pak Putra itu. Saya udah dapat lead, tapi hampir semuanya tidak bisa masuk. Karena waktu itu minta saya posting telur, kata Pak Putra, telur. Saya posting telur. Ada permintaan telur itu sampai 1 kontainer. Oh, kalau ada Tapi satu. habis itu ternyata nggak jadi. Dihubungi lagi nggak ini. Terus ada juga saya sekedar posting aja itu bersihkan torrent. Ada juga lead juga. Tapi pas waktu itu siapa yang mau ngerjain, pikir kan? Pas lagi kebetulan waktu itu saya di Jakarta, akhirnya udah hilang itu aja gitu. Ya gitulah Pak. Kira-kira
Kalau saya sekarang sementara ini bener-bener ini eh vakum dulu lagi males kan rasanya. Nggak apa-apa, Pak. Tenang. Tapi terus terang saja saya hidup ini boleh dikatakan dari website. Oh, Di website itu ada lead, saya dapat, saya kan penulis ya, ada nulis, dapat order-order nulis buku, itu nulis biografi itu ada dari website gitu. keren. Iya. Dan alhamdulillah saya semenjak tinggal di Magelang itu sekitar 6 tahun udah jalannya dari nulis terus apa itulah toko saya di situ. Tapi kebetulan sekarang lagi benar-benar malas, saya lagi benar-benar jenuh sekali. Liburan dulu waktu itu, Pak. Liburan dulu, biarin aja dulu lah gitu. Iya, Tapi ada saatnya nanti jalan lagi gitu. iya nggak apa-apa. Nanti pikiran kita refresh dulu, kemudian ya tetap kita mulai pelan sedikit-sedikit, jangan yang berat-berat, nanti pasti nyaman Iya. lagi. Apalagi Maklum lah Pak, udah masa pensiun kan Pak. Oke, berarti masih lumayan, Pak. Oke. Ya, walaupun udah pensiun tapi masih bisa inilah. Harus berkarya karena tetap harus makan juga Pak. Karena nggak punya pensiun gitu. Ya apalagi sekarang kan sudah ada bisa bikin e-book lah kan, lebih enak kan. Iya. Ya Nanti bikin kita bahas e-book. bareng lah. Ya ada saya jual tapi belum terlalu laku sih gitu. Tapi Siap, ada nggak lah apa-apa. gitu. Ada nanti insya Allah. Oke, Iya, terima Pak. kasih Pak Dewanto Siap atas Pak. ininya. Sama-sama Pak. Kemudian Mas Anto. Ayo Mas Anto, minta waktunya Ya, Pak sedikit. Buyung. Minta Siap. waktunya sudah seperti Cerita, sahabat yang cerita. lain. Ya, Nah, siap monggo. sedikit ya. Nah, jadi kalau saya juga sebenarnya baru nih di dunia website baru. Berapa lama? Yang Pak Buyung hubungin itu belum sebulan itu. Oh. Itu belum sebulan. Nah, kemudian? Jadi kalau untuk lead ada tapi dari portal kategori. Oh, kategori. Dari itu udah closing. Tapi memang nggak besar tapi ya lumayan lah buat penyemangat. Alhamdulillah. Oh, Mantap dong berarti itu udah closing. worth it lah bisa dilanjutkan gitu. Bisa dilanjutkan. Berarti tidak Iya. sia kita belajar dengan Iya, suhu nggak ya. sia juga. Posting ini kadang udah di halaman pertama, kelempar lagi, balik lagi. Sering-sering ikut, akhirnya mulai memahami polanya. Siap. Nanti polanya dulu kita pahami. Yang penting kan ada rasa, ada nikmat gitu. Jadi apa yang disampaikan suhu ataupun disampaikan di kita di sini ada manfaatnya untuk teman-teman, gitu. Iya. Ya, itu dari foto kategori apa, Pak Anto? Laundry. Saya juga nggak punya laundry sebenarnya. Ya, alhamdulillah gitu ya. Ya, alhamdulillah. Mantap. Terus kalau dari WSP sih baru kemarin apa 2 hari yang lalu itu baru ada yang tanya kalau di WSP. Baru tanya-tanya aja. Oh, berarti ada lead berarti ya? Ya ada lead, cuman karena saya nggak bisa menyediakan, tanya ke teman nggak ada, tanya ke teman nggak ada. Akhirnya ya dilewatkan. Oh gitu, siap. Karena produknya juga itu produk makanan. Saya posting ayam, saya kan nggak punya nggak punya usaha ayam potong. Jadi teman saya kebetulan ada ayam potong, jadi saya posting aja itu. Alhamdulillah. Itu ada lead. Iya, rencananya lead itu 50 ekor per hari katanya. Cuman permintaannya agak spesial, jadi jarang yang bisa menuin. Jadi sementara lewat. Siap, nggak apa-apa. Penting kan dari WSP sendiri sudah merasakan ada lead, ya? Ya, udah mulai. Mantap. Kalau begitu, saya minta terima kasih Mas Anto. Ya, terima kasih Pak Wiyung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Margono, boleh kita kasih testimoni buat teman-teman? Maaf Bang, baru bangun ya, kurang fit ini. Oh gitu. Iya, baru nggak apa-apa. Kurang ya. Biar yang lain aja dulu. Oke, siap. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini kita lihat teman-teman sudah merasakan
ombaknya lead atau closing yang dirasakan oleh teman-teman yang ada di BNB. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa saya sendiri pun kenal dengan Suhu memang baru setahun. Oktober besok saya setahun. Dan dalam setahun itu, kalau bahasa istri saya itu, ya kita alhamdulillah bisa hidup di digital. Ya saya kerja di rumah aja. Paling ada lead, kalau ada ini ketemu vendor baru saya jalan. Nah, apa yang saya lakukan? Yang pertama tadi saya bilang ke teman-teman, lakukan posting. Bahasanya itu gini, kalau dalam Islam itu bilang gini, kita berdoa sama Allah, dari doa kita serahkan, dari doa itu kita ikhtiar dulu. Setelah kita ikhtiar, kita kerja benar-benar, udah hasilnya serahkan sama Allah. Dan itu saya dapat ilmunya dari teman saya di sini, anak buah atau tim tim saya di sini di PT Inti Tama Berkah Nusantara. Beliau bilang, Pak, saya nggak pernah loh Pak ngitung-ngitung gaji, saya nggak pernah loh Pak. Saya harus ini berapa enggak. Tapi saya setelah saya kerja, semua saya serahkan sama Allah, yang gaji saya bukan Bapak. Dan hasilnya dia nggak pernah kekurangan dan selalu lebih. Itu loh biasa. Itu yang ada. Makanya bilang kita ikhtiar, berdoa, ikhtiar, dan tawakal sama Allah. Ya, tinggal itu. Nah, kemudian kalau kita implementasikan ke kondisi kita saat ini adalah kita post, uh, posting dulu tiap hari minimal 1 atau 2. Kalau tidak setiap hari, 2 hari sekali. Kalau nggak bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, maksimal 3 hari sekali. Supaya apa? Website kita itu dia akan naik terus. Website kita itu akan bersaing dengan websitenya teman-teman. Kenapa saya bilang bersaing? Karena pemainnya atau muridnya Suhu kita itu banyak banget. Bukan hanya 1 atau 2. Sudah mungkin ribuan orang. Walaupun di Zoom-nya tadi sampai 100, 200, tapi ada ribuan. Ya, belum yang menyebarkan. Ya, itu persaingan di mana? Semuanya sama-sama tahu ilmu SEO-nya. Sama-sama tahu. Tapi ya tadi, kata Bu Evi dan yang lain, ya masalah takdir dan rezeki. Ya tadi, kalau kita cara mainnya tidak menyerahkan itu sama Allah, ya lain cerita. Gitu kan. Nah, kayak saya aja, maka saya bilang tadi, saya di sini itu tadi pagi baru closing yang namanya surety bond. Ini lagi saya ajuin ke asuransi, kemudian saya penuhi, tinggal menunggu asuransi ACC atau tidak. Kalau di ACC minimalnya sih ya 500.000 sampai 1.000 mah dapat gitu. Nah itu, ya alhamdulillahnya gitu, ada aja, insya Allah. Nah, kedua saya perlu menyampaikan juga, saya akan coba buka ke teman-teman. Saya ada sedikit bikin materi tadi saya pelajarin lumayan bagus lah menurut saya sih. Jadi saya bahasnya mungkin teman-teman ya, nih cara closing untuk pemula. Nah ini perlu yang kita pelajarin. Semuanya ada caranya, ada uh, ya trik-triknya lah supaya closing itu mudah dan gampang. Ya kan? Belajar sederhana agar pemula bisa langsung praktek jualan dan closing. Ini saya pelajarin tadi dari kemarin. Ini apa saya mau ngisi buat teman-teman ya, buat penyemangat teman-teman, buat sahabat dan saudaraku sekalian di BNB ini. Apanya sekedar saya ngisi materi lagi. Lah kalau masalah WSP mungkin teman-teman sudah jago sebagian orang, bahkan sudah langsung berguru langsung offline. Tapi kan kita bukan hanya itu. Seperti Pak Joko alamin gitu. Ketika dapat lead, waduh mau diapain nih, jawab apa nih? Gimana caranya nih? Nah itu terkadang kita tuh suka ya gitu deh. Bahkan ada yang bilang, saya kan introvert Pak, saya nggak bisa berkomunikasi dengan orang Pak. Seperti Bu Evi juga, mungkin saya belum rezeki Pak. Ya mungkin belum, memang bukan bidang saya di sini Pak. Bukan. Ya seperti tadi saya salah satu tim saya bilang, saya cuma ngerjain doang Pak masalah
gajian besar kecilnya urusan Allah. Dan dia pernah mengalami dan menceritakan itu ke saya ketika dia berangkat haji sama istrinya. Saya daftar haji, Pak. Masih kurang sekitar 420 juta. Dan jangka waktu saya harus bayar 2 hari sampai 3 hari kemudian harus lunas. Kalau enggak, saya enggak berangkat. Sudah, saya kerja, saya berdoa sama Allah, saya serahkan semua sama Allah. Dilalahnya pada H-1, dia ada yang melunasi, dia mendapatkan proyek. Lunas itu hajinya dan akhirnya bisa berangkat. Itulah perpanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat doa dia, doa istrinya, doa sahabatnya, doa teman-temannya, doa orang tuanya, doa anak-anaknya. Itu penting, ya kan? Makanya dia nggak, saya juga di luar nalar saya gitu, tapi itu terjadi. Mungkin sedekahnya atau amalan kita nggak tahu. Nah, saya menyampaikan ini cara closing untuk teman-teman, ya. Buat kita yang baru belajar, intinya sekali lagi jangan pernah takut, lakuin aja dulu, jalanin dulu. Seperti pernah saya cerita, ketika saya ditawarkan sama atasan saya, Pak Buyung bisa bangun rumah enggak? Saya bilang bisa. Oke Pak Buyung, ini gambarnya. Pak Buyung besok hari Minggu ke rumah saya. Jaraknya cuma 6 hari. Nah, kalau saat itu saya tidak ambil itu peluang dan saya diamin dan saya nggak lead itu saya diamin aja, saya nggak jawab, maka kesempatannya atau peluangnya tidak akan jadi milik saya dan tidak ngerti saya ilmu pembangunan. Tapi karena saya tidak pernah takut, saya coba ya paling kalau Bu, maaf Bu, saya nggak bisa, paling begitu terakhir minta maaf. Tapi karena saya coba, alhasil pertama kali memang dapat cuman kecil, cuma 5 juta. Saya jalani terus, saya closing, saya nggak komunikasi, saya cari. Sama, kalau kalau di tempat suhu, kita diajarkan apa? Lu posting dulu ketika ada lead, lu cari vendornya. Kamu cari vendornya. Kan gitu kan? Kamu kamu posting dulu nih. Setelah posting ada leadnya, kemudian kamu jawabnya mau jawab silahkan nggak silahkan. Terjadi dengan teman-teman yang mengandalkan atau yang mengikuti namanya Google, Raja Google. Raja Google itu teman-teman semuanya ngasih lead telur. Sampai Pak Awaludin, sampai yang dari Depok, sampai ini saya bilang kalau Bapak Ibu mau 5 ton atau 1 truk saya datengin, harganya sekian. Tapi kalau yang cuma sekilo, 2 kilo, 3 kilo, saya nggak bisa. Nah, kalau saya gitu, kalau saya pribadi, memang saya ambil kesempatan itu, tapi gitu kan, saya lihat, ini mampu nggak saya ngambil. Dan saya nggak pernah ngetes ombak. Karena bagi saya ngetes ombak itu sesuatu yang bikin saya, kalau bilang orang lain mungkin nggak ada masalah. Ada lead, saya enggak. Kalau saya lebih senang, saya dapat vendor, baru vendor saya jual. Kalau saya pribadi, kenapa? Misalnya kita jalan nih, Bapak Ibu jalan keluar rumah, itu ada tukang AC, ada kantor di sini lagi. Kalau memang bisa ngobrol, ngobrol Pak. Kalau saya bisa saja berapa? Oh, 70.000, Mbak, 1 titik. Oke, kalau 1 titik 70.000. Kalau saya punya lead daerah sini-sini, mau nggak Masnya bantuin servis nanti saya hubungin. Atau eh, Mas yang saya langsung ke Mas. Kalau niatnya sedekah, teman-teman bisa nomor HP-nya kasih ke mereka, ke vendor. Tapi kalau niatnya teman-teman sedekah dan cari uang melalui teman-teman, ya. Kenapa? Karena ya tadi, kalau sedekah ya berarti semua lead yang dapat mereka yang jawab, mereka yang kontak dan teman-teman mungkin ucapan terima kasih. Benar nggak? Ya kan? Ucapan terima kasih, makasih Pak, ini ada sedikit ini. Tapi kalau teman-teman niatnya untuk eh, jualan atau ingin menghasilkan, kenapa? Karena kita nggak gratisan, kita modal. Berarti kita harus bagaimana caranya kalau orang ekonomi itu
bisa balik modal, saya keluar sekian minimal untung, atau bahasanya kayak itu orang ekonomi itu bilang ini, modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya, ya kan? Nah, saat itu tuh saya tuh berpikir itu. Jadi kalau memang hanya awal-awal closing untuk buat bukan saya pintar ngomong, tapi bisa membantu orang menemukan solusi dan pada jasa yang kamu tawarkan. Jadi intinya jangan pernah takut, teman-teman, semangat. Teman-teman kalau memang mau bantu tetangga, bantu saudara, silahkan. Mungkin dengan awal kita bersedekah, kemudian leadnya banyak yang datang. Tapi saya pernah tes ombak sekali atau 2 kali gitu ya. Dalam satu kategori, saya apa coba? Membuat jasa landing pad gratis Jumat Berkah. Dalam 1 hari nggak ada yang daftar. Udah saya diemin. Jumat besok saya bilang, eh, buat jasa landing pad bayar seikhlasnya. Saya closing 5 orang. Saya bikinin, ada yang bayar, Pak berapa ya seikhlasnya? Kalau ibu ikhlasnya GoPay ya silakan, ikhlasnya 50.000 silakan. Kata-kata ngasih, ada 100.000, ada yang 200.000. Nah, di situ baru. Kemudian saya ketemu dengan teman saya. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin ketemu dengan kenal dengan Pak Aprianto yang di sini. Pak Aprianto itu bilang, bro, kita itu modal, lu jual mahal aja. Ibu pernah nggak? Saya bikin jasa landing pad jual cuma 50.000, dia jual 1 juta. Dia sampai ngomel, bro, gimana sih ente jual segitu jatuhin gue gitu, jatuhin saya dia bilang. Saya bilang enggak bro, segmen lu beda. Segmen kamu itu mainnya ada di kelas orang menengah ke atas. Kalau segmen saya mainnya adalah UMKM. Oh oke, sudah. Cuman dia beriklan, saya enggak. Nah itu dia peluang-peluang. Kemudian kita lanjut ke tahapan berikutnya. Setelah kita nggak pernah takut, jadi jangan pernah sekali-kali teman-teman itu merasa takut dalam menghadapi apa namanya lead atau sesuatu yang teman-teman sudah dapat, ya kan? Jadi teman-teman itu eh, cukup apa namanya jalan terus, postingan terus posting. Jadi sekali lagi teman-teman sudah punya senjatanya, teman-teman sudah punya platformnya, teman-teman sudah ngerti dunia digital sedikit, walaupun basicnya teman-teman beda-beda. Ada yang mungkin basicnya dari kayak saya asuransi, kemudian dari basicnya tukang bangunan, ada basicnya dari bank, ada dari PNS, ada dari mungkin dari mana, macam-macam basicnya di sini, wira swasta. Tapi itu semua kalau kita lakukan dengan benar, insya Allah. Nah, adapun setelah teman-teman yakin dengan postingan-postingan tadi dan teman-teman sudah optimasi setiap hari, teman-teman menunggu namanya lead. Ketika lead tadi datang, teman-teman jangan grogi, jangan panik. Pilihan hanya 2, dijawab atau dibiarkan saja. Ya kan? Contoh seperti saya bilang di eh, tampilan saya ini, ada rumusan closing itu sederhana. Yang pertama adalah dia ada sapa. Jadi kita sapa dia, kita bangun kedekatannya. Jangan telepon, halo ya kak, atau halo saya kak, jangan. Jadi ada komunikasi, ajak bicara dulu. Kalau saya gitu, kadang saya lebih senang menjawab itu pakai saya telepon langsung dibandingin saya harus apa namanya WA. Kalau WA itu terkadang orang mengartikannya beda, ya kan? Nah, dengan kita membangun kedekatannya, tujuannya apa sih? Supaya membuat atau membuat calon pembeli itu nyaman dulu sama kita, sama sebelum kita ngomong hal yang lain. Kalau teman-teman nyaman, teman-teman atau klien teman-teman itu sudah merasa dekat, apa aja dibeli. Contoh, kemarin ya orang BNB ke tempat saya juga tuh, Pak Pak siapa? Pak Bin Adam ke sini ke rumah. Dia bilang dia pengalaman jualan, dia bilang ikan asin.
Ternyata Pak, ketika saya jual asin keliling, nggak ada yang beli. Ketika berhenti di teman saya tuh nawarin, ini ikan asin, beli nih, mau nggak lu? Ternyata dia beli, gitu. Kenapa? Ternyata dilihat, oh Pak Buyung udah punya branding di lingkungannya. Ketika ditawarkan apa saja dibeli oleh orang. Kenapa? Mungkin Pak Buyung ini sudah membangun, ya kan? Sudah eh, ada kedekatan dengan tetangga-tetangganya, ada kedekatan dengan pembelinya, gitu. Jadi eh, kita harus jaga itu. Kita bangun dulu kedekatan sama ya, walaupun baru baru kenal ya, bangun aja. Iya Pak, kalau WA misalnya ketika ada closing, selamat sore Kak, boleh kami bantu apa yang Kakak butuhkan, misalnya gitu kan, ada kalimat gitu kan, sapa dengan ramah, ya kan, lalu tujuan, eh kemarin saya lihat tuh, Pak Joko, Bu Handayani, kemudian Pak siapa lagi, saya lihat itu beberapa jawaban luar biasa. Saya sendiri pun sekarang, alhamdulillah, bisa menjawab, nggak perlu ke vendor, ya kan? Karena mungkin kalau saya ke vendor terlalu lama, saya jawab, saya kirim, kemudian vendor saya kejar, gimana nih Pak, bagaimana, gitu kan? Nah, tunjukkan perhatian kita, gunakan bahasa yang mungkin ringan dan akrab. Nah, makanya nih, Bapak Ibu, yang kenapa saya senang di BNB ini rata-rata yang kita lihat 45 plus plus, orangnya sudah bijaksana, sudah sering ngomong sama orang, gampang gitu, karena sudah membangun branding itu, ya kan? Kalau memang eh, ada lead. Ya, nggak tadi nih saya ada pupuk. Saya tanya, saya nggak emang nggak beli, saya tanya kan, halo, assalamualaikum Kak, gitu. Eh, apa namanya, apa ini? Saya mau nanya pupuk ini Kak. Iya, siapa kamu? Lah, rasanya bilang, langsung saya bilang, makasih Pak, nggak usah, selesai. Padahal niatnya kita mau bantu. Kita mau bantu jualan kek atau kita memang saya menawarkan jasa, cuma kalau udah kalimat udah cetuk udah ketus saya nggak mau, langsung saya tutup, selesai, gitu ya. Jadi dia nggak bangun itu, kemudian, ya kan, kemudian itu contoh-contohnya banyak, kalimat-kalimat sederhana, misalnya halo Kak, makanya saya bilang kalau di kenapa di WSP itu saya selalu bilang ketika ada jawaban di produk, halo Kak, halo CS, Inti Tama Berkah Nusantara, saya tertarik dengan apa? Dengan produk sabun N599. Mohon informasi selanjutnya. Kemudian, oh kita jawab, eh sore Kak, terima kasih Kakak telah menghubungi kami. Eh Kakak sabun N599 terbuat dari sekian, boleh Kakak ini Kak. Jadi ada komunikasi, jenjang bangun. Jadi ketika sudah itu orang tuh jadi lebih senang daripada jadi orang lebih senang beli dari penjual yang ramah daripada yang langsung nawarin harga. Oke Kak, harga segini Kak. Itu juga nggak bagus. Nah, kalaupun teman-teman introvert ketika ada masuk jawaban seperti itu, bingung jawabnya, tanya aja sama AI. Tolong dong buat jawab pertanyaan ini dengan mudah dan sederhana agar orangnya lebih tertarik ke kami. Bikin dijawab. Nggak apa-apa kalau WA. Beda kalau telepon ya. WA jawab aja daripada kita salah. Yang kedua adalah tawar. Kenapa kita harus tawar? Pertama, kita harus menjelaskan manfaat yang dia mau beli itu apa. Kasih tahu apa untungnya produk itu buat mereka. Sama nih, kayak contoh kontainer atau Bu Andayani, saya deh WA nih, halo Kak, saya ini kemarin kan terjadilah komunikasi di apa di rumput sintetis. Cuman sekali dua kali, habis itu dia nggak dijawab, sudah selesai. Maka salah Bu Andayani, Bu, maaf nggak respon. Ya tadi pagi saya BNB masalah surety bond juga. Oke, Bapak butuhnya asuransi surety bondnya atau bank garansi. Kalau surety bond itu dikeluarkan oleh pihak asuransi, kalau bank garansi dikeluarkan oleh pihak bank. Nah, adapun syaratnya nanti Bapak silakan isi ini, gitu. Oh, oke Kak.
kemudian biasa proses berapa lama? Oh, proses sekian. Oh, biayanya berapa? Kali kalian jawab nanya biaya, baru saya jawab. Oh ya Kak, biayanya nanti saya hitungkan dulu ya Kak, misalnya gitu. Kan oke jadi. Nah, cuman terkadang nama jasa nggak bisa langsung kalau kita nggak tahu, ya kan? Nah, jadi tawarkan keuntungan apa yang didapat. Nah, jadi jangan jelasin yang ribet dari A ke B ke C ke D kemudian kemana, jangan. Fokus saja pada manfaat yang dirasakan pembeli. Saya ke herbal, saya jual minyak kayu putih deh. Eh, apa? Kunyit putih. Ketika Pak, kunyit putih, ya Bu, manfaatnya itu kunyit putih ini untuk memperbaiki metabolisme tubuh. Dia melalui pencernaan. Ini walaupun hanya baik untuk menjaga stamina bagi penderita kanker, tapi juga baik untuk orang umum karena kunyit putih ini banyak manfaatnya. Nah, itu kita jelaskan. Sama jualan sabun. Oh, sabun N599 Pak, itu terbuat dari bahannya dari daun bidara, ya di mana manfaatnya untuk begini begini begini. Lebih nyaman, lebih enak. Kemudian juga ini produk dari eh, lokal punya, bukan dari produk luar. Bahannya dari herbal dan insya Allah halal dan BPOM-nya juga sudah ada secara ini. Nah, seperti itu. Jadi kita jelaskan, jadi jangan macam-macam, ya. Mau mesin air pun ada di kita mesin air, filter air, jelaskan juga. Oh, kalau Bapak beli mesin air CRO 800 100 setting, itu ketika Bapak bisa, keuntungan pertama Bapak nggak perlu beli galon lagi, ngangkat galon lagi ke dispenser. Kedua, Bapak airnya lebih hemat. Bapak kenapa lebih hemat? Bapak nggak perlu ngeluarin uang yang lebih besar. Biasanya itu akan lebih menghemat biaya sampai 70%. Yang ketiga, ketika Bapak butuh air tengah malam, walaupun galonnya Bapak ada galon, ternyata galonnya habis tengah malam mau minum nggak ada. Kalau pakai mesin kita, Bapak tinggal ceklik, ya, kayak gitu. Itu kelebihan-kelebihan dan manfaatnya. Nah, selanjutnya ada tanya, ya kan? Jadi sebelum kita tanya, nah sebelum itu kita juga perlu mengingatkan bahwa orang beli manfaat bukan barang. Kadang-kadang kebanyakan kita kan konsen ke barang. Nah, yang ketiga tadi tanya, arahkan pilihannya. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya untuk membantu pembeli itu mengambil keputusan dengan memberi pilihan. Gitu. Jangan gini, jangan sakleknya. Bapak mau beli apa enggak sih? Nah, udah ditinggalin orang gitu, Pak. Bu, benar nggak? Bapak nggak mau beli, nggak usah nanya-nanya. Waduh, boleh begitu. Udah kacau gitu kan. Nah, kan kalau lebih baiknya itu kita kasih pilihan, kita arahkan. Dia mau beli apa? Contohnya, dia mau beli sabun. Kak, mau beli satu pieces, satu bungkus sabun dulu N599 atau beli tiga Kak? Kalau kakak beli satu harganya 60.000, kakak beli tiga harganya 100.000. Lebih hemat Kak. Kak mau ngambil nggak? Itu jadi kan yang tadi dia hanya beli satu, saya beli tiga. Padahal tiga itu kita sudah untung misalnya, gitu kan? Kita tanya, kita arahkan. Sama gap properti tiga gitu. Ternyata saya juga gitu. Kakak butuh, karena saya pernah ikut pelatihan properti kan gitu. Kakak butuh rumah yang ukuran berapa untuk berapa orang? Eh, oh, saya punya isi 3 orang, tapi saya butuh yang 2 kamar atau 3 kamar gitu. Oke Kak, di tempat kami ada ini perumahannya, eh, luas kamarnya sekian, ada 3 kamar. Ini yang kamar ini khusus buat kamar utama, ini kamar anak, ini kamar pembantu biasanya. Nah, kamar mandi juga ada 2, yang di kamar utama ada kamar mandi ukurannya sekian gitu kan. Kemudian ini sekian. Nah, kemudian kakak mau survei, kalau misalnya dia baru telepon-telepon, kakak mau survei kapan ya? Kakak mau survei, jangan begitu. Itu saya disalahin kalimat begitu ternyata, sorry saja. Kakak bisa survei Sabtu ini, bisa Buyung temani, kita janjian jam berapa kakak bisanya. Kayak gitu. Jadi kalau di properti itu yang dibangun brandingnya itu adalah nama. Makanya waktu pertama saya kali sebelum saya aktif di digital, istri saya tuh geli kalau ngomong gini, halo bunda, ada yang bisa Buyung bantu? Gitu.
eh, Bunda butuh yang seperti apa, dengan budget berapa, nanti Buya akan carikan. Aduh, yang biasa ngomongnya ablak, ngomongnya ngasal, ngomongnya orang lapangan, ngomong resmi begitu, ya sudah, ngakak yang dengerin ngomongnya, gitu kan? Itu terjadi, Bu, Bapak sekalian, ya kan? Nah, selanjutnya adalah, jadi sekali lagi ya, pilihan itu membuat pembeli merasa tetap bebas, tapi tetap di jalur untuk membeli. Jangan sampai mereka lari. Kemudian tutup, ajak langsung transaksi. Jadi kita ini kadang-kadang ya kalau ini sampai ke bawah ya akan bisa diarahkan. Tapi kalau di awal responnya cuma sampai 2 kali, kita nggak bisa nanya lagi berhenti ya susah juga. Banyak terjadi, sering terjadi di kita, ya kan? Pasti sering banget gitu. Nah, cuman syukur-syukurnya guys saya hari ini saya bilang oke, nanti saya hitung dulu Pak rate-nya berapa, Bapak dengan sekian. Analisa saya kurang lebih biayanya sekian Pak. Oke Pak Boy nggak apa-apa siap gitu. Ya udah enak tuh. Kalau udah ketemu udah sampai tahap tutup ini ajak langsung bayar ini enak banget, ya kan? Nggak ribet-ribet gitu. Jadi closingnya itu nggak ada maksa. Dia nanya Pak berapa biayanya, bisa diskon nggak? Suka nanya dan gitu, ya kan? Itu kebanyakan tuh. Nah itu yang perlu kita pahami kan. Karena saya lagi closing itu bukan memaksa orang untuk membeli, tapi mengajak orang segera mengambil keputusan. Bingung jadi ya. Nah, jadi alurnya yang kalau gampang diingat pertama kali kita lakukan adalah sapa, kemudian tawarkan, kemudian tanya dia butuh apa, kemudian tutup dengan closing dengan mengarahkan dia untuk membeli, ya kan? Dari kenalan, logika kenalan. Guys, contoh saya coba, mungkin teman-teman rata di sini kalau saya telepon gitu kan, Assalamualaikum, Gak pantau karena saya Pak Buyung, ini, saya ada begini, ah, saya mau ngajak pantau ke sini, begitu ya, Kak Payanto ya, saya gitu kemana ya? Kalau Iya, kalau benar Pak Buyung. iya, kan apa saya kenal sama Santo? Pernah nggak saya ketemu sama Santo? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Iya, pertama kenalin apa? Saya kenal diri saya kan. Halo Pak Anto, Ya. saya Pak Boyong, saya dari Kota Bogor gitu kan. Gini, gitu waktu itu saya tawarkan. Iya, betul. Kemudian saya ajak Pak Anto, saya dengar kan begini nih, mau nggak Bapak Pak Anto gabung dengan kami? Nanti apa ini Bapak dapat gabung adalah ini, ya kan? Oke, nah selanjutnya kalau Pak Anto minat, silahkan transfer biaya kesekian. Ini manfaatnya. Saya kirim begitu ya Pak. Mungkin ya, nggak Ya, salah ya. betul. Nah, Betul, itu betul. saya Di awal saya lakukan ke bisa. teman-teman begitu. Semuanya yang kenal dengan di BNB, ya kan? Nah, jadi saya lagi eh, itu yang emang kita perlukan banget, gitu kan? Contohnya script chatnya, kalau chat ya kita lihat di sini komplit kan, ada apa namanya? Halo, contoh script untuk sabun. Halo Kak, sabunnya ready stock ya. Sabunnya bagus buat kulit, tetap sehat, wangi alami. Kakak mau ambil 1 pieces dulu atau sekalian paket isi 3 biar lebih hemat Kak, gitu kan? Dia akan jawab tuh, pasti dia akan jawab. Kalau dia mesin air ya tadi yang saya sampaikan, ya kan? Halo Kak, mesin airnya CRO ini bisa bikin hemat biaya galon sampai 70%. Mau saya jadwalin Kak demo pemasangan minggu ini atau minggu depan Kak gitu. Properti sama. Halo Kak, rumah ini lokasinya strategis loh, dekat fasilitas umum, cicilannya murah, misalnya 2 juta per bulan. Mau saya buat jadwal kan nggak? Mau saya buatkan jadwal survei nggak ke lokasi hari Sabtu atau hari Minggu kalau kakak ada waktunya, kan gitu kan? Nah hari ini jujur nih di BNB nanti punya saya ada bukan vendor yang jadi vendornya saya dengan teman. Jadi saya bikin jasa bersih toilet. Nah, hitungnya per toilet. Jadi kita sudah punya tim yang siap kerja, fasilitas sudah siap. Mungkin nanti teman-teman bisa pasarkan. Nanti ada fee-nya jelas berapa. Ini lagi saya hitung HPP dan HET-nya. Saya buat paket. Targetnya rumah mewah, bukan rumah-rumah kecil non mewah. Jadi itu halo Kak, nanti dia akan punya website namanya Juragan Toilet. Saya lagi buat itu. Insya Allah jadilah, karena saya pikir
Jasa pembersihan toren sudah ada, jasa macet sudah ada, tinggal jasa bersih toilet rumah orang kaya belum tentu, ya kan? Nah, kemudian trik praktis untuk pemula. Responnya kita harus cepat, ya, jangan pernah slow respon. Terkadang ya seperti mungkin gaya gaya rumput sintetis yang Bu Handayani kemarin, karena mungkin kita slow respon ya Bu Handayani ya, jadi agak lama jadi ya, gitu. Makanya responnya ketika ada langsung minimal jawab aja sampai tahap berapa dengan ramah. Setelah dijawab cepat ramah, dia ada respon, kita respon terus. Ketika sudah tidak ada respon, ya sudah kita juga nggak ada respon. Minimal kita ingatin follow up besoknya, ya kan? Kemudian setelah itu kita ketika tahu sasaran dia mau nanya apa, fokus ke manfaat dan bukan fitur, bukan barangnya. Ketika ada kontainer ini apa, kita kuasain manfaatnya buat apa. Kemudian kasih pilihan. Jangan tanya yang bukan ini ya, atau jangan tanya terbuka lah macam-macam. Nah, kalau ini ada tambah stok atau jadwal terbatas. Nah, kemudian tuliskan senyum dengan emoticon. Senyum kalau memang ada gambar ini ya seperti itu. Nah, selanjutnya mindset closing. Mindset closing itu adalah jualan, bantu orang, bukan maksa. Coba dengan kita, lu mau beli nggak? Lu mau beli nggak? Gitu ya. Banyak kan yang bahasanya kurang bagus. Nah, kemudian ditolak itu wajar, tetap semangat. Seperti saya bilang kemarin, dia katakan apa yang KFC itu 1000 kali dia ditolak, pada akhirnya pada titik tertentu dia sukses sampai sekarang dan bahkan dia ada di mana-mana. Jangan baru ditolak sekali ngedon, nolak kedua kali ngedon, ditolak 3 kali, udahlah males saya main di digital, kerjaan begitu-gitu doang. Terus seperti kemarin ditanya sama teman-teman, ada yang nanya saya, jujur ada yang nanya saya kemarin, Pak Buyung, kalau saya ikut digital, eh, per bulan saya bisa dapat berapa? Nah, saya bilang, waduh Pak, saya nggak bisa jamin kalau per bulan dapat berapa. Intinya digital ini Bapak punya warung, Bapak punya buka branding Bapak dulu, Bapak bangun portofolio Bapak dulu, baru Bapak bisa ada hasil. Cuman berapa besarnya saya nggak tahu. Ya, sama seperti Bu Handayani tadi. Bu Handayani itu dapat di website-website dia yang lama, bukan yang baru. Kenapa? Karena Bu Handayani sudah membangun branding di website itu, ya kan? Nah, yang kedua juga bukan hanya satu kolam, bukan satu pancingan seperti istilah saya sebelumnya. Kalau teman-teman sudah biasa, udah bisa ngisi ini, ngisi itu, teman-teman wajib punya pancingan lebih dari satu, gitu. Beli aja, gitu. Kayak di BNP kan ada stoknya banyak. Nah, ini teman-teman sekali beli aja, ngomong, Pak, saya mau Pak. Nah, dioptimasi. Insya Allah kok, yakin deh, ini bisa, gitu ya. Kemudian setiap tidak atau mendekatkan ke iya. Jadi jangan pernah menolak lah bahasanya. Pastikan kita harus membuktikan bahwa kita sanggup dan iya. Karena seperti pernah saya bilang dalam firman Allah itu mengatakan, aku bagaimana prasangka hambaku. Kalau prasangka kita bilang digital itu susah, ya susah. Ketika digital itu bilang nggak pernah menghasilkan. Mungkin mulut kita berpikir, enggak, saya nggak pernah ngomong gitu, tapi hati kita nggak tahu juga, ya kan? Nah, kemudian latihan konsisten. Nah, ini yang saya bilang nih, latihan konsisten, runut, karena Allah akan memberikan hasil sesuai dengan jerih payahnya kita. Ya Bu Evi belum ada lead sampai sekarang, belum, yakin aja Bu, posting aja dulu. Intinya kan kemarin saya bilang di BNB ini kita tuh paling maksimal adalah untuk jualan, untuk cuan, bukan belajar yang ngotak-atik macam-macam, tapi nyapi kita ngotak-atik, gitu. Ada memperbagus website kita seperti apa, nanti ada. Kemudian saya juga menganalisa misalnya form-formnya seperti apa yang bisa akan mempertahankan. Saya ada teman form baru
dan saya sudah ngeriset, saya lagi ngetes ini bertahan berapa lama, nanti baru saya sampaikan lagi ke teman-teman gitu. Kenapa? Kalau itu bisa bertahan seminggu aja saya, berarti bisa saya pakai gitu. Ya, jadi saya coba lagi meriset ini lagi apa, judul yang bagus, kemudian artikel penulisannya bagus. Sebenarnya Google itu senangnya bacanya apa aja, yang berkuat dan bisa mempertahankan di Google itu apa. Itu lagi saya riset ulang. Kan kemarin sudah ada lumayan bagus, itu saya lagi riset lagi. Nah, tinggal melakukan itu kan teman-teman, cuma ganti judul kan, habis ganti judul teman-teman posting muncul di Google, perbaiki. Gak lama, gak sampai 10 menit kok. Hari ini aja saya udah posting 20 judul untuk perumahan yang di Sindang Mulia, yang di Cibarusa. Hari ini 20 judul. Dan alhamdulillah saya masih bisa nge-zoom dengan teman-teman. Masih bisa berdiskusi dengan teman-teman. Habis ini saya selesai, nggak menang, paling saya mulai nanti malam saya buat lagi judul baru tentang sepeda listrik atau motor listrik. Ya gitu aja kerjaan saya sehari-hari. Ya, jadi teman-teman sekali lagi, apa yang Allah bilang itu kita berdoa sama Allah, kemudian kita ikhtiar, kita usaha, kemudian kita tawakal, serahkan sama Allah hasilnya. Nggak usah ragu, nggak usah yakin, karena Allah sudah memberikan rezeki sesuai dengan ininya masing-masing, dengan lokasinya masing-masing. Ketika pernah nggak di BNB ini rezekinya ketukar, oh punya Pak Rudi ada sama saya, punya saya ada di Mas Samsur, punya Mas Samsur ada di nih, nggak pernah gitu kan. Jadi nggak ada, tinggal kembali bagaimana teman-teman meyakini itu semua ya. Nah, nanti kita coba juga ada, oh ya kemarin saya sudah sampaikan juga kita punya produk umroh. Insya Allah umrohnya juga saya Insya Allah bagian dari sana, ya kita mainkan juga. Ya kembali teman-teman, memang dibilang kecil juga enggak, bilang besar juga enggak. Rata-rata saya tanya Mas Samsur, kalau umroh itu fee-nya sekitar 500 ribuan ya Mas Samsur ya. Ya teman-teman ya 500 ribuan ya kalau ini ya, kalau untuk umroh ya, tergantung besarannya berapa ya. Beberapa Jakarta. Nah, itu Jakarta Selatan. Nah, jadi banyak yang harus kita cari. Nah, mungkin itu sebagian dari saya. Ada yang ditanyakan sebelumnya, silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak? Bapak Ibu sekalian. Optimasi setiap hari seperti apa caranya? Apa kita hanya buka websitenya atau di GSC-kan? Nah, jadi gini Bang Mirza, untuk optimasi setiap hari itu ada beberapa cara. Suhu kita sudah menyampaikan juga. Kalau saya bukan hanya optimasi. Kalau hanya optimasi itu kan bisa aja mengulang-ulang website yang lain, dioptimasi ulang, di GSC ulang, atau hanya atau caranya seperti dilakukan oleh Suhu, kita buka tiap hari melalui Google, melalui Chrome, itu hanya mengunjung website kita. Ya, itu juga bisa ketika bete di jalan, buka pakai HP, itu juga, oh pengunjungnya kan IP-nya berbeda, dibaca oleh Google. Itu mengunjungi. Dibilang optimasi, enggak ya. Kalau optimasi itu yang saya pahami dari Suhu adalah dia mendaftarkan produk kita ke Google, yaitu berarti dia adalah GSC. Makanya saya bilang ke teman-teman, Bapak Ibu sekalian, produk banyak, mainkan satu, pilih. Posting dulu di website, habis website itu diposting, kemudian teman-teman optimasi atau apa namanya didaftarkan ke Google, habis didaftar ke Google, teman-teman tinggal menunggu hasil naik atau tidaknya. Nah, jadi seperti itu. Jadi
kalau yang ini ada mengunjungi melalui Google atau sabar-sabar di status atau di Facebook, dikunjungi orang itu boleh. Itu salah satu juga optimasi, tapi dia hanya pengunjung saja memperkuat website kita supaya ada di halaman halaman Google. Kalau postingan itu tidak didaftarkan ke Google, ya nggak bakal muncul-muncul. Ya, jadi maksud saya optimasi setiap hari itu ya tadi postingan produknya teman-teman. Kalau teman-teman punya produk, posting. Kalau teman-teman punya aplikasi game model di peninjauan atau model di tempat kita di BNB Traffic, itu aja lakuin. Tapi jujur kita harus saling klik, jangan hanya diklikin sama orang, tapi kita sendiri nggak mau mengklik punya orang, gitu ya. Misalnya saya Bu Heti, BNB kode buat semua anggota dong jahitan dengan wah Bu, BNB seluruh pelosok tengah-tengahnya di Pulau Jawa. Dari Makassar ada. Nggak bisa. Ya nantilah kalau punya ada tembus kita dapat komisi ratusan juta. Oke kita tiket pulang pergi gratis ngumpul di sini. Wah, enak banget kali ya. Kayak gitu. Tapi insya Allah lah nanti kita nggak tahu Allah mengizinkan atau tidak. Hanya Allah yang menentukan. Kita ikhtiar. Mudah-mudahan kita juga dipanjangkan umur kita bisa berkumpul, bisa ketemu. Ya kan? Gitu. Nah, selanjutnya apalagi nih? Ah, Pak Kolis, sepeda listrik bisa dikirim ke Turki nggak? Waduh, ini saya kurang tahu nih. Kayaknya harus ditanya dulu. Karena ini mereknya Winplay. Winplay itu apa? Punyanya Cina, kayaknya ada deh, gitu ya. Nah, jadi saya lagi teman-teman kemarin kan sudah dikasih juga tuh apa namanya eh prom-prom yang dari saya lakukan itu, insya Allah jadi, insya Allah mudah. Dan kemudian untuk artikel selalu apa namanya di bawah judul itu dikasih nomor telepon, jangan sampai enggak. Jadi kemarin sempat salah satu mungkin saya bocorin juga sebelum saya kalau sukses ini pertama kalau minta judul minta clickbait. Clickbait itu maksudnya biar ada orang pada ngeklik yang ngehook. Nah dari situ itu aja dulu. Kemudian judulnya apa nih kita mainkan. Yang kedua kalau untuk artikel tambahkan di teman-teman kemarin kan CTWA-nya ditambahkan ada di atas, di tengah, di bawah. Nanti dibuatin sama dia tuh, ya. Nah, nanti saya kasih deh, saya tunggu 2 hari ini. Kalau memang dia bertahan 2 hari, 3 hari di posisi yang aman, baru saya kasih lagi, ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan atau enggak ya? Halo, Pak Rudi, Pak Rudi ditanya Pak Rudi. Oke, Bu Evi ada ditanya Bu Evi? Oke, Bu Evi nggak ada. Mas Amsor ada yang mau disampaikan Mas Amsor? Oke, Bang Mohan ada yang sampaikan juga nggak? Oke, karena nggak ada, ini teman-teman juga nggak ada. Saya nggak tahu kalau mau paham atau tidak. Pak Buyung Eh, nanya Pak Buyung. boleh silakan. Ya itu vendor sepeda
sudah ada di Taman Berkah Pak Buyung. Sudah ada, Pak. Ini saya buka ya, sedikit ya. Ini sudah Oke. ada. Sebentar, saya buka websitenya dulu. Hmm. Jadi Bapak buka di Chrome sini. Inti sama di situs, kemudian di produk. Cuman kalau ini diusahain mainnya Manado ya, di Manado dulu. Karena kita megang cabang Manado, karena dia baru sebenarnya lahan yang enak di Manado. Kenapa? Karena dia baru buka, Iya, iya. gitu. Nih, dia udah ada nih, otomotif BNB nih, sepeda dan motor listrik. Nanti ke depannya kita juga ada sembako. Nih, kenapa saya bikin sembako? Ya, di ini baru dia ya. Ini ada komplit nih, ada download, nggak buka. Nanti produknya, nah udah ada. Itu buka di komunitas BNB Pak ya, Pak Buyung? Iya, di BNB, di Inti Nama Berkah. Ini udah saya buka di Taman Berkah. Kemudian Saya ada ketemu di mana ya? di sebelah kiri, Bang. Di sebelah kiri sini nih, yang ada buka dan download dokumen. Oh, yang paling bawah ya, buka download dokumen yang biru ya. Iya, Oke, betul. oke, siap, siap. Nah, Oke, nanti tuh siap. kena Terima kasih. ya, ya oke sama-sama. Nah, kenapa di sini juga saya masukin apa? Ini bank garansi juga sudah saya masukin nih, keterangannya juga ada ya, komisinya lumayan lah 500. Kalau gede 500 ini udah ada, teman-teman bisa mainkan bank garansi atau surety bond. Kemudian ada sembako. Kenapa saya masuk sembako? Sembako ini terinspirasi dari tim kita, Pak Abah tuh jual ikan asin. Nanti bisa teman-teman beli buat jual lagi, boleh buat buat apa? Buat makan sendiri juga boleh. Ya, ini ada sembako. Nanti kita ketemu dulu nih. Nanti ikan asin udah ketemu. Nanti yang lainnya daging juga ada daging di Bandung. Ya, daging beku di Bandung, nanti masuk juga daging nanti di sini. Kemudian kalau sepeda listrik ini di sini ada sepeda, ada motor listrik ya teman-teman ya. Nih cek aja speknya juga ada di situ semua. Kemudian tadi saya jelasin apa lagi, ada umroh belum saya masukin, nanti saya masukin. Dan apa lagi? Oh, rumput sintetis belum saya masukin, saya masukin rumput sintetisnya. Ya, jadi ada rumput sintetis, ada gitu kan. Saya coba masukin. Oke, ada lagi yang tanya dari Marudi? Iya, ya. Yang BNB Magic itu apa ya, Pak Buyung ya? Yang punya kita apa gimana tuh? BNB Magic Yang itu saling... menaikkan traffic, Pak. Jadi website Bapak Oh, trafficnya jelek nih, pesan ke kita settingin. Gitu, Pak. Gitu. hampir sama klik saling kunjung gitu ya? Bukan, kalau selik kunjung kita harus mengunjungi. Kalau ini nggak perlu mengunjungi. Kita settingin, nanti dengan sendirinya trafficnya akan naik. Oh, begitu. Jadi nggak perlu modelnya otomatis itu nggak perlu saling kunjung gitu ya? Enggak perlu sering kunjung. Itu untuk Oke, siap, kita siap. kita aja gitu ya. Ada Ya, lagi ya, yang lain? oke. Gimana teman? Ada yang Pak lagi? Buyung, Hmm. ini untuk pemasangan yang soal GPS tracker ini, itu teknisinya ke tempat atau yang punya mobilnya ke teknisi gitu, Pak Buyung? Programmernya. Teknisinya ke lokasi. Masih nangan Oh gitu ya. Jabodetabek dia akan datang. Siap, siap, siap. Gitu ya. Ya, saya baru baca-baca lagi nih masalahnya nih. Iya dong, dibaca dong, banyak tambahannya. Iya nih, Masya Allah. Jadi Ya. rezeki lah, peluang usaha udah digelar sama Pak Buyung ini, tinggal optimasi aja nih. Iya, tinggal optimasi aja nggak bisa sih, nggak mau. Iya, 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 iya. Oke. Siap Pak Buyung, terima kasih Pak Oke, Buyung. sama-sama. Lagi yang lain? Mau ditanya Bapak Ibu sekalian? Cukup Pak Buyung, lanjut. Oke, ya kalau memang kita cukupin dulu ya, ini juga mau asar, saya mau sholat dulu. Nah, kita ketemu malam minggu nanti ada vendor umroh, mungkin yang ibu-ibu bapak yang mau main umroh, nanti saya undang dia untuk menjelaskan tentang umroh.
ya. Nah, mungkin untuk ya diskusi lainnya kita akan ada lagi ya. Insya Allah apa mulai sebelum umroh mah sebentar biasanya. Setelah itu kita juga diskusi tentang SEO. SEO-nya tapi praktek ya. Gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya sebelumnya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, bila ada kata saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Buyung. Sama-sama. Sama-sama.